Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Salsabila Nurfitriana dengan NIM 193141081 dan saya sendiri Evi Setianingrum dengan NIM 193141095. Di sini kami akan membawakan materi yaitu strategi dan model pembelajaran pada PKN di MI. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Menurut Pupu Faturrahman dan Sobri Sutikno, strategi pembelajaran adalah suatu pola yang terjadi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua yaitu menurut Martinez. Menurut Martinez, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa untuk mengkomunikasikan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu macam-macam dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu point counter point. Dalam hal ini, siswa diajak untuk berdiskusi dengan temannya. Dan dalam ajakan berdiskusi ini tidak membuat siswa tertekan, sehingga siswa akan lebih enjoy untuk berdiskusi dan akan lebih mudah untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, siswa juga akan menjadi lebih aktif dalam kelas apabila strategi ini dapat berjalan dengan baik. Dan selain siswa dapat aktif di dalam kelas dan dapat menyampaikan pendapatnya, siswa juga diajarkan untuk dapat menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Lalu yang kedua yaitu strategi pembelajaran aktif debat. Sama seperti strategi pembelajaran point counter point, strategi aktif debat ini juga membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kelas dengan menyampaikan pendapatnya. Diajarkan untuk menyampaikan informasi atau pendapatnya dan dapat menghargai setiap pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Dengan adanya strategi pembelajaran aktif debat ini juga akan membangkitkan siswa untuk bertanya terhadap hal-hal yang belum diketahuinya, sehingga akan membangkitkan minat siswa untuk bertanya dan membangkitkan minat siswa untuk saling menghargai dengan sesamanya. Lalu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Maksudnya yaitu dalam strategi ini lebih menekankan pada proses bercerita mengenai materi. Sehingga dalam awal pembelajaran guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ekspositori ini lebih menekankan pada proses bercerita mengenai materi. Lalu yang keempat yaitu strategi pembelajaran information search, yaitu mencari informasi. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk mandiri dalam mencari informasi, sehingga nanti guru hanya akan membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan tugas. Selanjutnya, siswa akan mencari sendiri informasi mengenai tugas yang telah diberikan oleh guru. Jadi, strategi ini membuat siswa akan lebih mandiri untuk mencari jawaban atau informasi mengenai materi tersebut. Lalu yang kelima yaitu strategi pembelajaran reading aloud atau membaca keras. Nah, dalam strategi ini siswa itu diminta untuk membacakan materi dengan suara yang keras. Hal ini dapat membuat siswa akan lebih mudah memusatkan perhatian pada bacaan yang sedang dibaca. Lalu cara dalam melakukan strategi ini yang pertama yaitu guru memberikan materi kepada siswa. Setelah itu siswa membaca dengan keras materi tersebut. Lalu guru meminta siswa untuk membuat pertanyaan dari materi yang telah dibaca. Setelah itu guru menerima pertanyaan dari siswa dan yang terakhir akan terjadi sesi tanya jawab dengan siswa.
Lalu yang keenam yaitu strategi teka-teki silang. Strategi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Karena jika strategi ini dapat dilakukan dengan baik dan lancar, maka siswa akan tertarik untuk mencari jawaban, sehingga nantinya pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan siswa akan bersemangat untuk mencari jawaban dan pembelajaran tidak akan membosankan. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran aktif ini, guru sebagai penggerak pembelajaran harus memahami betul bagaimana proses dari strategi pembelajaran ini, sehingga nantinya strategi ini dapat berjalan dengan lancar. Strategi pembelajaran aktif ini sangat diperlukan dalam pembelajaran karena setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar dengan membaca, ada yang senang belajar dengan berdiskusi, dan ada juga siswa yang senang belajar dengan praktik langsung. Inilah yang dinamakan dengan gaya belajar atau learning style. Strategi pembelajaran aktif ini selain menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, ini juga dapat digunakan bagi guru yang memiliki banyak jam pelajaran. Baik, di sini saya Sasa Bilana Fitriana, NIM 193141081. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengertian dari metode pembelajaran dan macam-macam dari metode pembelajaran serta contoh dari penerapan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari metode pembelajaran. Perlu diketahui, metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan suatu materi kepada peserta didik. Nah, dengan adanya metode pembelajaran di sini dapat mempermudah seorang pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Tak hanya itu saja, dengan adanya metode pembelajaran di sini, maka seorang pendidik dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu macam-macam dari metode pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah discovery learning. Perlu diketahui, discovery learning merupakan salah satu metode yang mana siswa diminta untuk dapat mengelompokkan dari suatu permasalahan yang diberikan oleh seorang guru. Nah, dari sini siswa diminta untuk dapat menganalisis dan mengelompokkan masalah, serta siswa dapat mengambil kesimpulan akhir dari permasalahan yang telah diberikan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu adalah peer relation. Peer relation merupakan suatu metode pembelajaran yang mana pada metode ini siswa diminta untuk dapat lebih aktif, atau dari metode pembelajaran ini yaitu merupakan salah satu strategi dari pembelajaran aktif, yang mana telah jelas pembelajaran aktif merupakan siswa dituntut untuk lebih aktif. Lebih aktif di sini yaitu siswa dapat berpikir secara kritis mengenai pembelajaran, masalah dari pembelajaran. Yang tak hanya itu saja, siswa juga dapat berkolaborasi dalam menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga yaitu metode ceramah. Perlu diketahui bahwa metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dengan cara penuturan lisan. Jadi, seorang guru menerangkan materi apa yang akan diberikan kepada siswa dengan menggunakan lisan. Metode pembelajaran yang terakhir yaitu take and give. Metode pembelajaran take and give yaitu merupakan suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat lebih aktif dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat atau informasi. Tak hanya itu saja, metode take and give di sini yaitu siswa dapat untuk menghargai dari pendapat teman-teman.
Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari strategi pembelajaran PKNMI. Salah satunya yaitu strategi pembelajaran aktif. Tadi sudah dijelaskan mengenai strategi pembelajaran aktif, yang mana strategi di sini yaitu menuntut siswa untuk dapat lebih aktif. Nah, dengan adanya strategi di sini, maka contoh dari penerapan di sini yaitu siswa dapat lebih aktif dalam suatu pembelajaran. Yang mana dengan siswa aktif di suatu pembelajaran, maka siswa tersebut dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang optimal. Namun, tidak hanya itu saja. Dari strategi pembelajaran aktif di sini, contoh yang lain yaitu siswa dapat mengubah tingkah laku siswa untuk dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, terutama pada pembelajaran PKN sendiri. Selanjutnya yaitu adalah contoh penerapan dari metode pembelajaran PKNMI. Salah satunya yaitu adalah metode take and give. Nah, contoh penerapan dari metode take and give sendiri yaitu guru melakukan suatu permainan. Contohnya, yang pertama yaitu guru memberikan kartu kepada masing-masing siswa, yang mana kemudian siswa diminta untuk memahami isi dari kartu yang telah dibawa. Lalu, siswa dapat mencari pasangan dari kartu tersebut. Setelah begitupun pada kartu-kartu yang lain, hingga dari masing-masing kartu dapat menemukan pasangan-pasangan dari kartu-kartu sendiri. Kemudian tak berhenti sampai di situ saja. Guru meminta siswa untuk dapat mempresentasikan dari isi kartu tersebut. Itu tadi adalah materi dari kelompok 9. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.